Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala mursyidina ila sabilihi wa da'ina ilaih abdihi wa habibihi sayyidina Muhammadin afdalis salawati wa taslimat wa ala alihi wa ashabihi al-gadat wa tabi'ihim bi ihsan amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga dengan keberkahan beliau kita menjadi umat yang mulia, dengan keberkahan beliau kita menjadi umat terbaik, dengan keberkahan beliau kita menjadi umat yang diistimewakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, nikmat duduk di waktu antara maghrib dan isya, di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu perkumpulan akan menjadi mulia jika di dalamnya disebut manusia yang termulia. Perkumpulan akan menjadi istimewa jika di dalamnya disebutkan manusia yang paling istimewa, dan tidak ada manusia yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling istimewa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmatul julus, nikmat kita duduk di waktu maghrib dan isya, duduk di dalam berzikir kepada Allah, duduk di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, perkumpulan yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkumpulan tersebut terlihat di penduduk langitnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perkumpulan yang penuh dengan cahaya. Bahkan Nabi kita Muhammad berpesan kepada kita semua, zayyinu majalisakum bis salati alaihi, hiasilah majlis-majlis kalian, hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian. Dengan apa menghiasinya? Dengan memperbanyak salawat kepadaku. Fa inna salatakum nurun lakum yaumal qiyamah. Karena salawat yang kalian baca, karena salawat yang kalian istigamahkan akan menjadi cahaya nantinya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang berada di malam Senin terakhir bulan Rabiul Awal, kita yang berada di malam Senin terakhir bulan Rabiul Awal, malam Senin merupakan malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kelahiran yang diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh alam semesta dengan keajaiban, dengan kelahiran yang penuh menakjubkan, dengan kelahiran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan dari itu semua melainkan adalah bahwa Allah ingin memberitahukan kepada seluruh alam semesta tidak ada manusia yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling istimewa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, segala bala dan musibah ditolak oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana dikumpulkan pada saat ini di dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita besok dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, tidak ada hadis yang paling menggembirakan para sahabat melainkan al-mar'u ma'aman ahab. Tidak ada hadis, tidak ada hadis yang mereka dengar dari Nabi Muhammad yang paling menggembirakan hati mereka melebihi dari hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang besok bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Seseorang besok bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Seluruhnya para sahabat, Sayyidina Anas bin Malik, orang yang
membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 9 sampai 10 tahun. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang paling menggembirakan hatiku melebihi daripada hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan besok di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kenapa wahai Anas engkau sangat bahagia dengan hadis tersebut? Apakah engkau tidak mendengar hadis tentang keutamaan salat? Apakah engkau tidak mendengar hadis tentang keutamaan puasa? Apakah engkau tidak mendengar hadis tentang keutamaan zakat? Apakah engkau tidak mendengar hadis tentang keutamaan haji dan umrah? Apakah tidak mendengar hadis tentang sedekah? Apakah tidak mendengar hadis tentang membaca Al-Quran? Mereka mendengar seluruh hadis yang keluar dari mulut mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang paling menggembirakan mereka dari seluruh hadis yang mereka dengar adalah al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kenapa wahai Anas? Karena kata Sayyidina Anas, li annani, karena saya mencintai Nabi Muhammad wa Abu Bakrin wa Umar, karena saya mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, yang saya harapkan besok dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, untuk mendapatkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu dengan berbagai macam caranya. Berbagai macam caranya. Para sahabat mereka gembira dengan mendengar hadis tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah dengan membersamai Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan melihat, memandang wajahnya Nabi Muhammad, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, salat di belakang Nabi Muhammad, menghadiri majelisnya Nabi Muhammad, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang tidak mempunyai keinginan untuk menjadi seperti para sahabat? Namun kita yang datang umat di akhir zaman, meskipun kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad di era pertama, setidaknya jangan sampai kita nantinya besok tidak dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad saking merasakan indahnya kebersamaan dengan Nabi Muhammad, mereka lebih memilih bersama Nabi Muhammad ketimbang surganya Allah. Mereka tidak tergiur dengan surga. Mereka tidak pernah di sana mengkhawatirkan dan mencemaskan siksaan api neraka. Yang mereka pikirkan adalah apakah mereka besok bersama Nabi Muhammad atau tidak. Itu yang mereka pikirkan. Seperti contohnya Sayyidina Thauban. Bagaimana Thauban ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Thauban orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak sanggup kalau dalam sehari tidak memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hari-hari beliau tidak sanggup kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad berjumpa dengan Thauban. Thauban kondisinya tidak seperti biasa, wajahnya pucat, badannya kurus. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Thauban, ma ghayyara launuk, apa yang membuat engkau pucat? Apa yang membuat engkau kurus seperti ini? Apakah engkau sakit? Atau ada apa yang menimpamu wahai Thauban? Kata Thauban, ya Rasulullah, tidak ada yang menimpa saya melainkan adalah saya senantiasa memikirkan bagaimana nantinya besok di hari kiamat. Apa yang kau pikirkan wahai Thauban? Iya, yang dipikirkan oleh Thauban, ya Rasulullah, in ana dakhaltul jannah, jika saya masuk surga, kemudian engkau juga masuk ke dalam surganya Allah, otomatis kedudukanmu lebih tinggi dan lebih di atas dariku. Dan pada saat itu meskipun saya masuk surga, maka surga tidak membuat saya bahagia kalau tidak bersama dengan Anda. Lihat,
Surga yang nikmatnya luar biasa yang disebutkan oleh Allah, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Nikmat yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata seseorang, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas di dalam hati siapapun. Nikmat surga. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Otomatis ya Rasulullah, kedudukan engkau lebih di atas dari saya dan saya tidak bersama dengan anda. Lihat, padahal surga bagaimana nikmatnya, tapi bagi para pencinta sejati tidak ada surga yang sebenarnya bagi mereka melainkan kebersamaan dengan orang yang mereka cintai. Tidak ada keindahan yang lebih indah melainkan kebersamaan dengan orang yang mereka cintai, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan seandainya ya Rasulullah saya masuk neraka, otomatis saya tidak melihat engkau. Bagi para pencinta tidak ada siksaan yang lebih pedih melebihi daripada tidak melihat orang yang dia cintai. Inilah Thauban. Maka dengan apa yang dirasakan oleh Thauban tersebut, maka turunlah ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka turunlah ayat, siapa orang yang taat kepada Rasul, siapa orang yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang nantinya akan diberikan oleh Allah kebersamaan dengan para faulaika alladziina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Merekalah orang-orang yang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah, yaitu dengan para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya ini kita mumpung masih diberi umur oleh Allah, dan malam hari ini telinga kita diperdengarkan oleh Allah tentang syama'ilnya Nabi Muhammad, tentang bagaimana cara untuk nantinya menggapai kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Pergunakan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Pergunakan sisa waktu kita dengan semaksimal mungkin. Pergunakan sisa hidup kita di dalam hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah yaitu bahwasanya di antara cara agar kita mendapatkan kebersamaan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah hendaknya kita mempunyai akhlak yang baik. Bermodalkan akhlak yang mulia, maka Allah akan kumpulkan kita dengan manusia yang paling mulia. Bagaimana orang yang di sana mempunyai akhlak yang mulia akan dikumpulkan dengan manusia termulia? Iya, sebagaimana hadis yang mana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Inna min ahabbikum ilai, orang yang paling aku cintai. Masya Allah, beruntung orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Seandainya orang lain benci dengan kita, asalkan Allah dan Rasulnya ridha kepada kita, tidak kita permasalahkan penilaian orang lain. Dan itulah salah satu tanda istinaratul qalb, tanda hati seseorang bercahaya ketika dia telah mendapatkan ridhanya Allah, ketika dia telah mendapatkan ridhanya Rasulullah. Dia tidak mempermasalahkan bagaimanapun kedudukannya di dalam hati manusia. Itu salah satu tanda istinaratul qalb, tanda hati seseorang bercahaya. Mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada orang yang hidup di dunia sibuk dengan penilaian manusia, dan ada orang yang hidup di dunia sibuk dengan penilaian Allah. Tentu jauh berbeda.
Orang yang hidup di dunia sibuk dengan penilaian manusia, dia memperbaiki zahirnya, mengatur tutur katanya, mengatur akhlaknya, mengatur di sana tingkah lakunya hanya untuk menarik perhatian orang lain. Tapi orang yang mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, Masya Allah, dia berbuat murni karena Allah. Dia berbicara mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Dia berpakaian, dia berpenampilan, dia bermuamalah, tidak ada tujuannya adalah melainkan untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna min ahabbikum ilai, orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Gala ahasinukum akhlaga, orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang mempunyai akhlak mulia, Sayyidina al-Imam Ja'far as-Sadiq Ibn Muhammadin al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain as-Sibit Ibn Ali ibn Abi Talib wa ummuh Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina al-Imam Ja'far as-Sadiq mengatakan, akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji terkumpul dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan bahagian dari orang yang termasuk mempunyai akhlak yang mulia, maka dengarkan, simak daripada ayat Al-Quran ini. Apa kata Allah? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini semua akhlak yang mulia terkumpul di dalam ayat ini. Yang pertama apa? Khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Wah, kita hidup di dunia pasti ada orang yang zalim dengan kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengganggu kita, tapi bagi orang yang pemaaf, dia hidup selalu dalam keadaan bahagia. Orang yang pemaaf, dia bakal dimaafkan oleh Allah. Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, dialah orang yang mendapatkan keamanan besok di hari kiamat, dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man u'tiya fasyakar, siapa yang diberi nikmat syukur, wa btuliya fasabar, siapa yang ditimpakan bala dia mampu bersabar, wa dzulima faghfar, siapa orang yang dizalimi dia memaafkan, wa zalama fastaghfar, dan siapa orang yang berbuat zalim dia meminta ampun. Kemudian Nabi Muhammad diam, cuma ada beritanya tapi jawabannya belum. Para sahabat bertanya, malahum ya Rasulullah, apa yang mereka dapatkan? Ini orang luar biasa, dapat nikmat syukur, ditimpakan bala sabar, dizalimi orang lain dia memaafkan, dia yang berbuat salah dia yang meminta maaf, tidak ada gengsi dalam dirinya. Karena kegengsian adalah salah satu min akhlakil mutakabbirin. Karena kegengsian adalah min akhlakil mutakabbirin, salah satu akhlak orang-orang yang sombong. Maka Nabi Muhammad diam setelah para sahabat bertanya, malahum ya Rasulullah, apa yang mereka dapatkan wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang mempunyai 4 sifat yang mulia ini adalah mereka orang yang bakal dijamin keamanannya oleh Allah. Di dunia mendapat keamanan, sakaratul maut mendapatkan keamanan, di dalam kubur mendapatkan keamanan, mungkar dan nakir mendapatkan keamanan, walhasil orang tersebut mendapat asuransi dari Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Wabil khusus dengan kita orang punya anak. Kadang-kadang anak-anak kita, Masya Allah, mengecewakan hati kita. Kadang-kadang anak-anak kita mereka berperilaku yang tidak menyenangkan hati kita. Namun Rasul mendoakan bagi orang tua yang membantu anaknya di dalam berbakti kepadanya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua yang membantu anaknya di dalam berbakti kepadanya. Bagaimana cara membantu anak agar berbakti kepada kita? Yaitu adalah al-'afw wal musamahah, maafkan dan ampuni kesalahannya. Bagaimana cara membantu anak di dalam berbakti kepada orang tua? Jangan terlalu menuntut anak-anak kita untuk menunaikan hak yang harus mereka tunaikan.
Tapi kita yang harus berbesar hati dan dada untuk memaafkan kesalahan mereka, karena ketahuilah ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah terletak di dalam ridha kedua orang tua, wa sukhtullah, dan murkanya Allah terletak di dalam murka kedua orang tua. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa'mur bil urfi, jadilah engkau orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita tahu ada kebaikan, jangan hanya kita yang melakukan, tapi ajak orang lain. Alhamdulillah malam hari ini tiap bulan kita berkumpul di rumah Pak Haji Cahya Khairani. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki beliau yang halal, Allah limpahkan keberkahan kepada beliau, Allah berikan keberkahan kepada anak dan istri beliau, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat beliau, dan semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, dan semoga beliau dan kita semua dijadikan oleh Allah termasuk umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wa'mur bil urfi, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, jangan hanya kita. Wabil khusus anak istri kita, istri apabila di sana bangun tahajud, ayo bangunkan suami, bangunkan anaknya. Seorang suami ingin sholat subuh berjamaah ke masjid, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Jangan biarkan mereka tertidur lelap sedangkan azan telah dikumandangkan, azanul fajar. Orang yang tidak mendengar azan fajar adalah dzak udhunun, itu adalah telinga yang dikencingi oleh syaitan. Itu telinganya dikencingi oleh syaitan. Kenapa? Tidak mendengar azan subuh. La ilaha illallah. Wa'mur bil urfi, ayo perintahkan orang lain, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan dengan cara apapun, dengan kebiasaan kita, dengan apapun yang kita punya, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena ketahuilah, siapa orang yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini siapa yang membuat pamflet untuk hari ini? Siapa yang membuat, siapa yang menginstruksikan, siapa yang menyediakan tempat? Semua yang hadir di sini, orang luar sana tahu ada acara pada malam hari ini di tempat ini, dia hadir, maka yang memajang status juga mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan akan suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Syuf. Kita mengajak wa'mur bil urfi, ayo ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin, jangan hiraukan orang yang jahil, jangan terlalu baper dengan perkataan orang yang jahil, jangan kita di sana mudah tersinggung dengan perkataan orang-orang yang bodoh, sikap mereka, perilaku mereka, tingkah laku mereka, biarkan mereka. Wa'arid anil jahilin, dan itulah akhlak hamba-hamba Allah yang mulia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang jahil mencaci maki mereka, menghina mereka, mereka tidak pernah membalas cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, tapi yang keluar dari mulut mereka adalah galu salama, yaitu adalah kedamaian. Inilah orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang besok nantinya bakal berdampingan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan untuk mempunyai akhlak yang baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di antaranya, di antara perbuatan yang membuahkan kebersamaan, di samping punya akhlak yang baik, yaitu kasratus salah ala nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rabiul Awal sebentar lagi akan meninggalkan kita. Rabiul Awal sebentar lagi akan meninggalkan kita, namun cahaya Rabiul Anwar harus akan tetap ada di dalam hati kita. Cahaya cinta kepada Nabi Muhammad tidak boleh hilang di dalam hati kita, karena aslun min usuliddin, karena salah satu daripada pondasi agama yang paling kokoh adalah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman kalian sampai saya menjadi orang yang lebih kalian cintai, melebihi dari orang tua kalian, melebihi dari anak kalian dan seluruh manusia. Mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad, kathratus salah alaih, memperbanyak salawat kepada beliau. Yuk sama-sama perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat tidak harus dalam keadaan wudu, tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Bahkan perempuan yang halangan haid atau nifas tidak jadi masalah untuk salawat. Dan ini salawat adalah merupakan nantinya cahaya bagi kita besok di hari kiamat. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, salah satu cara untuk mendapatkan kebersamaan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu adalah merawat dan memelihara anak yatim, menjaga, membiayai, menanggung segala bebannya, bahkan memakmurkan anak yatim adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahat fil jannati hakadha. Anak, kata Nabi Muhammad, saya dan orang yang menanggung seluruh beban hidup anak yatim fil jannati hakadha, dalam surga nanti seperti ini, kata Nabi Muhammad. Wa asyara bisabbabah wal wusta, kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah, dan beliau renggangkan sedikit seperti ini, artinya dekat dengan orang yang menanggung beban hidupnya anak yatim. Beruntung apabila kita di sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menanggung beban hidupnya anak yatim. Anak yatim dimuliakan, kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Anak yatim tidak boleh disakiti. Wa ammas sa'ila wa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Al-Quran menganjurkan kepada kita, dan diantaranya lagi adalah untuk mendapatkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membuahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, malam ini adalah malam Senin terakhir di bulan Rabiul Awal, dan sebentar lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kami semua. Namun kami memohon kepada Engkau, ya Allah, pancarkanlah cahaya cinta di dalam hati kami, pancarkanlah cahaya mutabaah, peneladanan kepada Nabi Muhammad di dalam hati kami. Jadikan kami semua dan keluarga kami umat terbaiknya Nabi Muhammad, dan jadikan kami semua umat yang membahagiakan beliau, membanggakan beliau, membuat beliau tersenyum dengan kecintaan yang ada di dalam hati kami kepada beliau, dengan salawat dan salam yang kami ungkapkan kepada beliau, dengan mutabaah peneladanan kami, dengan pembelaan kami terhadap syariat beliau, ya Maulana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami umat terbaiknya beliau, anugerahkanlah kami selama di dunia ya Allah untuk mencintai beliau, untuk memperbanyak salawat kepada beliau, untuk membela agama beliau, dan untuk bisa berziarah ke makam beliau ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk bisa berziarah ke makam beliau ya Rabb. Mudahkanlah kami, takdirkanlah kami, tulislah kami semua yang berhadir pada malam hari ini untuk bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami menginginkan syafaat beliau, karena kami merindukan beliau, karena kami merindukan beliau ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bisa berziarah ke makam beliau ya Rabbal Alamin, kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anugerahkanlah kami besok di negeri akhirah untuk bisa memandang wajah beliau ya Allah, dan anugerahkanlah kami di dunia untuk bisa berjumpa dengan beliau ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi ya Rabb, walaupun hanya dalam tidur kami ya Allah. Muliakanlah mata ini untuk bisa memandang keindahan wajah beliau ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi ya Allah. Kami sadar mata ini terlalu banyak berlumur dengan dosa, kami sadar mata
mata ini terlalu banyak berlumur dengan noda. Kami sadar mata ini terlalu banyak kami pergunakan untuk melihat kepada sesuatu yang haram. Namun pada malam hari ini ya Allah, kami taubat kepada Engkau ya Rabb. Kami meminta ampun kepada Engkau ya Allah, dan kami mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mempergunakan mata ini lagi kepada sesuatu yang tidak Kau ridai. Kami bertekad pada malam hari ini untuk tidak mempergunakan mata ini lagi kepada sesuatu untuk memandang kepada sesuatu yang tidak Kau ridai ya Allah, agar mata ini menjadi mata yang layak untuk bisa memandang wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Karena ketahuilah, wajah yang mulia tidak akan pernah dilihat oleh mata yang hina. Mata ini sangat hina ya Rabb, namun pada malam hari ini muliakanlah mata ini untuk bisa memandang wajah kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tangan ini hanya menadah kepada Engkau ya Rabb, penuh dengan pengharapan, penuh dengan pengharapan ya Allah. Kami hanya mengharap kepada Engkau, ampuni dosa yang ada di mata kami ya Allah, agar mata ini nantinya layak memandang wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad, walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi ya Allah. Sudah lama kami hidup di dunia, puluhan tahun kami hidup di dunia ya Allah. Tiap tahun dan tiap minggu, bahkan tiap hari kami bersalawat kepada kekasih-Mu Nabi besar Muhammad. Namun kami ya Allah belum juga masih bisa memandang wajah beliau. Maka muliakanlah ya Rabb pada malam hari yang mulia ini, di malam kelahiran beliau, di malam-malam terakhir bulan Rabiul Awal. Muliakan mata ini untuk bisa memandang wajah kekasih-Mu ya Rabb, di dunia sebelum akhirah, di dunia sebelum akhirah. Dan pastikan semua mata kami pada malam hari ini bisa memandang wajah beliau nantinya di negeri akhirah. Karena sesungguhnya orang yang tidak bisa memandang wajah beliau di hari kiamat tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. Ya Rabb, jadikan mata ini mata yang layak untuk bisa memandang kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, tutup segala aib kami ya Allah, tuntun kami ya Allah di akhir usia kami ini, di sisa usia kami ini ya Allah, untuk senantiasa berada di jalan yang Kau ridai ya Allah, di jalan yang Kau ridai ya Allah, di jalan yang Kau ridai ya Allah. Yang sakit di antara kami, angkat penyakit mereka ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Ya Rabb, jika Kau wafatkan kami dalam keadaan Islam dan beriman ya Rabb. Wakhtim lana minka bi khairin ajma'in, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini nantinya adalah buah dari perkumpulan ini kebersamaan dengan Nabi Muhammad di dalam surga ya Rabb, kebersamaan dengan Nabi Muhammad di dalam surga ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan keluarga kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan keluarga kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dan keluarga kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Rabb, kami berjanji pada malam hari ini kami taubat kepada Engkau dengan sebenar-benarnya taubat ya Rabb, dari dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dosa yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja ataupun tidak. Malam hari ini ampuni dosa kami semua ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Rabb, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi. Al-Fatihah.